Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang teks laporan hasil observasi. Simak dengan baik ya. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi unsur kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi melalui kegiatan membaca dan diskusi. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis penggunaan unsur kebahasaan sesuai fungsi dan tujuan teks laporan hasil observasi yang bersifat faktual, objektif, dan sistematis. Yang ketiga, peserta didik mampu menyajikan hasil analisis kebahasaan secara lisan maupun tulisan dengan bahasa Indonesia yang baku dan sesuai kaidah. Nah, di sini ada pengertian. Teks laporan hasil observasi merupakan jenis teks faktual yang disusun untuk menyampaikan informasi mengenai suatu objek, peristiwa, ataupun fenomena berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan secara cermat, baik melalui pengamatan langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya, ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Yang pertama, bersifat objektif dan faktual. Teks laporan hasil observasi ini harus memuat informasi yang berdasarkan fakta dan data hasil pengamatan. Informasi yang disajikan tidak dipengaruhi oleh pendapat pribadi penulis, sehingga kebenarannya dapat diuji dan dipertanggungjawabkan. Yang kedua, disusun secara sistematis dan runtut. Informasi dalam teks laporan hasil observasi disajikan secara teratur dan logis. Biasanya dimulai dari pernyataan umum tentang objek yang diamati, dilanjutkan dengan deskripsi bagian atau ciri-ciri, serta diakhiri dengan simpulan atau manfaat. Yang ketiga, menggunakan bahasa baku dan ilmiah. Bahasa yang digunakan dalam teks laporan hasil observasi adalah bahasa baku sesuai kaidah bahasa Indonesia. Yang terakhir, bertujuan memberikan informasi atau pengetahuan. Teks laporan hasil observasi bertujuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan pembaca tentang suatu objek atau fenomena. Selanjutnya, struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama, pernyataan umum atau klasifikasi. Pernyataan umum merupakan bagian awal teks laporan hasil observasi yang berisi gambaran atau klasifikasi tentang objek yang diamati. Yang kedua, deskripsi bagian, yaitu bagian inti dari teks laporan hasil observasi. Pada bagian ini, penulis menguraikan objek yang diamati secara rinci, meliputi ciri-ciri, bagian-bagian, kondisi, perilaku, fungsi, atau karakteristik objek berdasarkan hasil pengamatan. Yang terakhir, simpulan atau manfaat, yaitu bagian akhir teks laporan hasil observasi yang berisi ringkasan dari hasil pengamatan atau penjelasan mengenai kegunaan dan manfaat. Selanjutnya, kebahasaan teks laporan hasil observasi. Yang pertama, nomina umum. Nomina umum adalah kata benda yang digunakan untuk menyebutkan objek, benda, atau konsep secara umum, bukan nama khusus atau spesifik. Yang kedua, verba relasional, yaitu kata kerja yang berfungsi menghubungkan subjek dengan penjelasan, identitas, atau klasifikasinya. Yang ketiga, verba material, yaitu kata kerja yang menyatakan tindakan, aktivitas, atau proses yang dapat diamati secara langsung maupun tidak langsung. Yang keempat, kalimat definisi,
yaitu kalimat yang berfungsi memberikan pengertian umum atau batasan makna tentang objek yang diamati. Yang kelima, istilah ilmiah, yaitu kosakata khusus yang digunakan dalam bidang ilmu tertentu untuk menyampaikan konsep secara tepat dan tidak ambigu. Yang keenam, bahasa baku dan kalimat efektif, yaitu yang sesuai dengan kaidah kebahasaan Indonesia yang baik dan benar, baik dari segi ejaan, pilihan kata, maupun struktur kalimat. Berikutnya, langkah-langkah menganalisis kebahasaan teks laporan hasil observasi. Yang pertama, membaca dan memahami teks secara menyeluruh. Langkah awal dalam menganalisis kebahasaan adalah membaca teks laporan hasil observasi secara cermat dan menyeluruh. Yang kedua, mengidentifikasi penggunaan nomina umum. Setelah memahami isi teks, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi nomina umum yang digunakan. Yang ketiga, menggunakan verba relasional. Langkah berikutnya adalah mengidentifikasi verba relasional yang digunakan untuk menjelaskan definisi, klasifikasi, atau ciri objek. Yang keempat, mengidentifikasi verba material. Verba material perlu dianalisis untuk mengetahui aktivitas atau proses yang dialami objek observasi. Yang kelima, menelaah kalimat definisi. Kalimat definisi berfungsi untuk memberikan pengertian umum tentang objek yang diamati. Yang keenam, mengidentifikasi penggunaan istilah ilmiah. Istilah ilmiah menunjukkan bahwa teks disusun berdasarkan konsep keilmuan. Yang terakhir, menilai penggunaan bahasa baku dan kalimat efektif. Nah, langkah terakhir ini adalah menilai apakah teks telah menggunakan bahasa baku dan kalimat efektif sesuai kaidah bahasa Indonesia. Di sini ada contoh teks laporan hasil observasi. Kali ini kita akan membahas mengenai hewan yang pintar dan menarik, yaitu monyet. Supaya lebih gampang memahami struktur teks laporan hasil observasi, coba perhatikan contoh berikut ini lalu kita identifikasi bagian-bagiannya ya. Paragraf pertama termasuk pernyataan umum karena berisi definisi atau informasi umum tentang monyet, yaitu termasuk jenis hewan apa, terdapat di mana, dan kelebihannya. Paragraf kedua termasuk deskripsi bagian, karena berisi perincian khusus dari monyet seperti ciri fisik, bentuk tubuh, berat tubuh, mempunyai ekor, mata dan telinga. Paragraf ketiga termasuk deskripsi manfaat karena menjelaskan manfaat monyet bagi ekosistem hutan tropis. Membantu untuk menyebarkan biji-bijian dan buah-buahan, mempertahankan keanekaragaman hayati hutan, mengontrol populasi serangga dan hewan kecil, menjaga keseimbangan ekosistem, dan sumber inspirasi bagi penelitian dan pengembangan teknologi. Paragraf keempat merupakan bagian kesimpulan karena memuat ringkasan poin-poin penting tentang monyet. Nah, bagaimana sekarang sudah semakin paham mengenai teks laporan? Semoga setelah mempelajari kalian jadi bisa mengidentifikasi teks laporan dan mendapatkan pengetahuan baru dari teks laporan yang kalian baca. Demikian video pembelajaran kali ini. Terima kasih telah menyimak. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.